Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan kami. Hendak menyapa semuanya kita dimanapun kita berada. Apa kabarnya? Kami berharap kita semua masih dalam keadaan sehat. Tetaplah semangat dan penuh sukacita dalam memuji memuliakan Tuhan pada hari ini. Baiklah, kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku, nats renungan kita pada hari ini Senin tanggal 11 April 2022 dari kitab Ayub 19 ayat 25. Demikian bunyinya. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Tapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah Penebusku Hidup. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapakah yang tidak mengenal Ayub di antara kita? Ayub sebagai orang yang merasakan kegentiran hidup yang mungkin tidak pernah sekali dirasakan atau dihadapi seorang manusia yang memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Demikian juga Ayub yang dapat kita kenal adalah orang yang merasakan kegentiran yang mungkin tidak pernah juga dihadapi seorang manusia yang memiliki kepercayaan yang tiada taranya tentang Tuhan. Hanya Ayublah yang sepertinya memiliki kepercayaan kepada Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Ia kehilangan segalanya, kesusahan yang luar biasa, anak-anaknya, bahkan dia menderita suatu penyakit yang lama dan hampir membawanya kepada kematian. Saudara-saudaraku, banyak orang meratapi penderitaannya dan memberikan argumen mengapa dia mengalami hal yang demikian perihnya. Namun Ayub dituliskan dalam Alkitab ini untuk memberikan keyakinan bahwa Tuhan adalah di atas segala masalah dan penderitaan manusia. Terlebih dari itu, kebahagiaan kekal bersama Tuhan telah hidup dalam keyakinan Ayub itu sendiri. Dalam ayat-ayat di atas, Ayub mengatakan bahwa aku tahu penebusnya hidup. Ia memakai kata aku untuk membuktikan bahwa ia memiliki hubungan yang akrab dengan penebusnya. Ini adalah suatu keyakinan yang kokoh dan bukan suatu spekulasi tentang kehidupan di masa depan. Perkataan penebusku hidup membuktikan bahwa Ayub memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Allah telah membelinya, di mana kata ini memberikan suatu gambaran kebebasan dari perbudakan dosa. Ditebus berarti dibayar dan harga yang mahal, yaitu dari Yesus Kristus sendiri. Itulah yang menyebabkan kita tidak dapat dikalahkan dengan kematian sekalipun, karena penebusan dalam Kristus menyebabkan kita hidup selama-lamanya. Saudara-saudaraku, sebagaimana Ayub memiliki iman yang kokoh seperti itu, dengan bersaksi bahwa penebusku hidup, maka demikian kita juga di tengah beratnya tantangan yang dihadapi. Kiranya itulah yang senantiasa kita katakan dan yang menguatkan panggilan kita sebagaimana orang yang percaya padanya bahwa dialah penebus hidup kita. Kiranya dengan renungan ini kita semakin dekat kepada Tuhan. Selamat beraktivitas. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang membimbing kami semua, mengingatkan kami semua agar senantiasa mengimani Engkau yang adalah penebus kami yang hidup dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berkenanlah Engkau memberkati kami semuanya Tuhan, beri iman kami yang teguh dan tetap selalu mengikuti jalan-Mu. Berkatilah seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, dalam suka maupun duka. Bila di antara mereka ada yang sakit, kiranya belas kasih-Mu Tuhan yang kami harapkan, Engkau menyembuhkannya. Bila mereka dalam keadaan susah, gelisah, kiranya Engkau memberikan penghiburan kepada mereka. Bila mereka penuh dengan kekurangan dalam ekonomi mereka, kiranya Engkau tolong mereka Tuhan, turunkanlah berkat berlimpah bagi mereka. Ya Bapa di surga, kami mau serahkan seluruh perjalanan gereja-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya dalam naungan kasih-Mu, sehingga gereja tetap memberitakan firman-Mu.
Kami serahkan doa kami ini hanya dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah renungan ini kami sampaikan. Kiranya selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semuanya.